Selamat datang kembali di video perkuliahan kalkulus. Kali ini kita akan membahas tentang uji banding biasa. Uji banding biasa ini kita pergunakan untuk memeriksa kekonvergenan atau kekonvergenan deret yang suku-sukunya positif. Ya, jadi ingat, uji banding biasa ini hanya untuk deret yang masing-masing sukunya positif. Atau paling jelek, meskipun beberapa suku di awalnya negatif, tapi dari suku kesekian dan seterusnya dia selalu positif, baru uji banding biasa ini boleh kita pergunakan. Oke. Nah, bagaimana bunyi uji banding biasa ini? Uji banding biasa ini kita pergunakan untuk memeriksa kekonvergenan suatu deret atau kedivergenan suatu deret dengan mempergunakan pengetahuan kita tentang kekonvergenan dan divergenan beberapa deret yang sudah kita ketahui. Nah, biasanya kita bandingkan dengan deret apa saja. Oke, beberapa deret yang sudah kita ketahui kekonvergenannya, misalkan kita punya deret P. Ini kita tahu sebenarnya dia konvergen kalau P-nya lebih besar dari 1 dan divergen kalau P-nya kurang dari 1. Kemudian deret yang lain yang kita bisa gunakan sebagai pembanding adalah deret geometri yang kita ketahui dia akan konvergen kalau nilai mutlak dari rasionya lebih kecil dari 1, dan divergen kalau nilai mutlak rasionya lebih besar dari 1. Ini bisa kita anggap sebagai deret yang sudah kita ketahui dan dipergunakan sebagai pembanding deret yang lain yang ingin kita ketahui kekonvergenannya. Oke, untuk jelasnya kita lihat satu contoh. Misalkan kita ingin memeriksa kekonvergenan, deret katakanlah n per 5n kuadrat. Mungkin sebelum kita lanjutkan ke sini, pertama-tama kita ingin memahami teorema ini secara intuitif kenapa dia masuk akal. Oke, jadi ini seperti yang tadi saya katakan, ini kita pergunakan untuk deret yang positif ya. Nah, sekarang kalau kita punya deret yang sukunya positif, maka ketika jumlahkan ini jumlahnya pasti akan selalu bertambah ya, karena setiap sukunya adalah suku yang positif, jadi jumlah parsialnya pasti akan selalu bertambah. Jadi satu-satunya kemungkinan deret ini akan divergen adalah ketika jumlahnya membesar tambah enggak ya, itu adalah satu-satunya cara agar suatu deret positif menjadi divergen ya. Ketika jumlah deretnya membesar tambah enggak. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini ya, yang bagian pertama kita pahami sebagai berikut. Kalau kita punya deret Bn dan An dengan Bn lebih besar dari An, nah kalau yang suku-sukunya lebih besar saja konvergen atau jumlahnya berhingga, maka apalagi yang lebih kecil ya. Jadi kalau yang deret Bn konvergen, pastilah deret yang lebih kecilnya juga akan konvergen. Nah, sebaliknya, kalau kita punya deret An ini deret yang divergen, kalau yang kecil saja sudah divergen, apalagi deret yang suku-sukunya lebih besar, dia pasti jumlahnya akan lebih cepat membesar ke berhingga ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, sekarang kalau kita ingin menggunakan uji banding biasa untuk memeriksa kekonvergenan, pertama-tama kita harus membuat dugaan dulu apakah deret kita ini kira-kira akan konvergen atau divergen. Misalkan kalau kita menduga ini konvergen, oke, kalau kita menduga ini konvergen dan kita ingin menyimpulkan dia konvergen, maka kita harus cari pembanding yang lebih besar dari ini suku-sukunya yang sudah kita ketahui kekonvergenannya, sehingga nanti ketika kita tahu yang besar saja sudah konvergen, apalagi yang kecil. Nah, sebaliknya, kalau kita ingin menunjukkan bahwa deret ini divergen, kalau kita menduga bahwa deret ini divergen,
kita perlu mencari pembanding yang lebih kecil suku-sukunya dari ini, dan pada saat yang bersamaan kita sudah ketahui deret tersebut adalah deret yang divergen. Karena kalau yang kecil saja sudah divergen, apalagi yang besar. Nah sekarang untuk membantu intuisi kita, untuk membantu dugaan kita apakah deret ini konvergen atau divergen, kita lihat suku-suku yang dominan pada pembilang dan penyebut. Yang di pembilang karena hanya ada n, ya n saja. Nah kemudian di penyebut ada 5n kuadrat dan minus 1. Ketika n yang membesar, si 5n kuadrat ini lebih besar pengaruhnya dibanding dengan si minus 1. Jadi kita katakan si 5n kuadrat ini dominan, ya. Jadi kurang lebih untuk n yang besar, kelakuan dari suku-suku deret ini akan mirip dengan kelakuan dari n per 5n kuadrat, ya, karena si min satunya itu pengaruhnya tidak signifikan ketika n nya besar. Nah akan tetapi ini kalau kita sederhanakan adalah 1/5 kali 1/n, dan kita ketahui deret 1/n itu adalah deret harmonik yang merupakan deret yang divergen. Oleh karena itu kita menduga bahwa kelakuan deret ini kurang lebih mirip dengan kelakuan deret 1/5 kali 1/n yang merupakan deret yang divergen. Oke, berarti di sini masuk akal kalau kita menduga bahwa deretnya adalah deret yang divergen. Nah berikutnya kita perlu mencari pembanding. Kita bandingkan dengan apa nih? Si n per 5n kuadrat min 1 ini, ya, sehingga si pembandingnya ini lebih kecil, dan pada saat yang bersamaan deret yang suku-sukunya di sini itu merupakan deret yang divergen. Tentunya pertama kali kita coba kita bandingkan dengan n per 5n kuadrat, ya. Nah tapi apakah ini merupakan pernyataan yang betul? Betul ya, kenapa? Karena si 5n kuadrat itu lebih besar dari 5n kuadrat min 1. Jadi penyebut di sini lebih besar yang mengakibatkan secara keseluruhan si ruas kiri lebih kecil dari ruas kanan. Ini berlaku untuk setiap n. Oke. Nah, karena ini berlaku untuk setiap n, dan kita ketahui bahwa deret dari n per 5n kuadrat itu bisa dituliskan sebagai 1/5 dari deret harmonik. Ini divergen. Maka menurut uji banding biasa tadi, kalau deret yang kecil saja sudah kita ketahui divergen, apalagi deret yang lebih besarnya, ya. Akibatnya menurut uji banding langsung, deret yang ingin kita periksa konvergenannya itu merupakan deret yang divergen. Oke. Oke, kita lihat contoh yang lain. Misalkan kita punya hal yang serupa, tapi kita ubah sedikit di sini ya. Di sininya kita jadi tambah 1, ya. Secara umum kelakuannya ya seperti tadi juga, ini akan mirip-mirip dengan n per 5n kuadrat, jadi 1/5 kali 1/n yang merupakan deret yang divergen. Seperti tadi kita menduga deret ini juga merupakan deret yang divergen. Nah kita harus mencari pembanding yang lebih kecil dan pada saat yang bersamaan deret tersebut divergen. Nah sekarang apa yang terjadi kalau kita coba bandingkan dengan 1/5n seperti tadi? Ini n per 5n kuadrat. Oke, kita bandingkan dengan n per 5n kuadrat. N per 5n kuadrat sama itu. Oke. Yang mana yang lebih kecil? Di sini penyebutnya lebih besar, berarti yang sebelah kanan lebih kecil. Oke. Nah, tapi kalau seperti ini kita punya masalah. Kenapa? Ini kita tahu kedivergenannya 1/5 n, tapi dia lebih besar dari ini.
kalau yang besarnya divergen, belum tentu yang kecilnya juga divergen. Ya, ingat, kalau yang kecil saja jumlahnya tak berhingga, baru kita bisa menyimpulkan yang besarnya, apalagi membesar tak berhingga. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Ini menunjukkan bahwa pembandingnya kurang cocok. Jangan kita bandingkan dengan yang ini, karena kita memerlukan suatu pembanding yang lebih kecil dari dia. Ya, karena kita menduga deret ini deret divergen, berarti kita memerlukan sesuatu deret yang suku-sukunya lebih kecil dari ini, dan pada saat yang bersamaan dia adalah deret divergen. Ya. Misalnya bisa kita bandingkan dengan n per 5n kuadrat tambah n kuadrat. Apakah ini merupakan kesamaan yang benar? Coba kita lihat. Ini 5n kuadrat tambah n kuadrat, apakah lebih besar dari ini? Betul ya, karena n kuadrat itu secara umum lebih besar sama dengan 1. Jadi di sini penyebutnya lebih besar dari ini, akibatnya secara keseluruhan ini lebih kecil dari ini. Ya, ini adalah sama dengan 1/6n. Ya, kita sederhanakan. Nah, ini meskipun jadi 1/6n, kita tetap mengetahui ini merupakan deret yang divergen. Karena 1/6 1/n divergen, menurut uji banding langsung gimana? Menurut uji banding langsung, deret yang ingin kita periksa tadi merupakan deret yang divergen juga. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Kita punya deret 2/n ditambah n dibagi dengan 3/n. Nah, periksa konvergenan deret ini. Seperti tadi kita coba mereka-reka, menduga-duga kira-kira deret ini konvergen atau divergen. Itu hal yang penting karena dari situ kita bisa memutuskan apakah kita mencari pembandingnya yang lebih kecil atau yang lebih besar dibanding dengan suku ini. Ya. Nah, seperti tadi kita lihat suku yang dominan 2/n lebih dominan dari n. Jadi untuk n yang besar, yang pada pembilang si 2/n-nya yang akan dominan. Oke, nah sekarang apakah kita tahu tentang kekonvergenan deret yang sukunya 2/3 n seperti ini? Ini deret apa? Ini adalah deret geometri dengan rasio 2/3. Jadi dia merupakan deret yang konvergen. Dari analisis sederhana ini, kita punya dugaan bahwa deret ini adalah merupakan deret yang konvergen. Tapi kita memerlukan justifikasi melalui uji banding biasa. Kalau kita perlu justifikasi dengan uji banding biasa, berarti kita memerlukan pembanding yang seperti apa? Yang lebih besar atau yang lebih kecil? Oke, ingat tujuan kita untuk menunjukkan ini konvergen, ya, berdasarkan dugaan kita tadi bahwa dia konvergen. Berarti kita mencari pembandingnya yang lebih besar, ya. Jadi kita mencari apa ya yang lebih besar dari ini, dan pada saat yang bersamaan deret dengan suku-sukunya ini itu merupakan deret yang konvergen, sehingga nanti bisa kita simpulkan deret yang suku-sukunya lebih kecil apalagi dia harus konvergen juga, ya. Oke, kira-kira apa? Bagaimana kalau kita bandingkan dengan 2/n dibagi 3/n, ya, apakah seperti ini? Sayangnya tidak, ya, karena ini di sini pembilangnya lebih besar dibanding pembilang di sini. Jadi ini tidak benar seperti ini. Artinya apa? Artinya ini itu bukan pembanding yang pas untuk
menyimpulkan bahwa deret dengan suku-suku ini merupakan deret yang konvergen. Oke, ini pembandingnya tidak tepat, ya. Kalau tidak tepat, berarti gimana? Ya, artinya kita harus cari pembanding yang lain yang lebih cocok. Oke, misalkan kita bandingkan dengan apa? Kita bandingkan dengan 2 pangkat n tambah 2 pangkat n, ya. Oke, ini benar karena n itu selalu lebih kecil sama dengan dari 2 pangkat n, ya. Karena n lebih kecil sama dengan dari 2 pangkat n untuk setiapnya. Oke. Nah, tapi yang ini kalau kita sederhanakan adalah 2 kali dari 2 pangkat n dibagi 3 pangkat n. Nah, sekarang si pembanding ini kita tahu juga bahwa deret yang suku-sukunya ini merupakan deret yang konvergen. Oke, sekarang deret 2 kali 2 per 3 pangkat n konvergen. Kenapa kita tahu dia konvergen? Karena ini adalah deret geometri dengan rasio 2 per 3. Nah, tadi dibahas di awal bahwa deret geometri yang rasionya lebih kecil dari 1 merupakan deret yang konvergen. Nah, sekarang apa yang bisa kita simpulkan dengan menggunakan uji banding biasa tadi? Kalau deret yang suku-sukunya lebih besar saja konvergen, apalagi yang suku-sukunya lebih kecil. Oke, jadi kita teruskan. Akibatnya, menurut uji banding biasa, deret yang di awal 2 pangkat n tambah n per 3 pangkat n konvergen. Oke, kita kerjakan satu contoh lagi. Oke, contoh 4. Periksa kekonvergenan n ditambah 100 dibagi dengan kita lakukan analisis awal. Kalau kita lihat suku-suku dominannya, ini kurang lebih akan mirip dengan n per n pangkat 3 atau sama dengan 1 per n kuadrat. Dan kita tahu deret 1 per n kuadrat itu konvergen, ya, karena merupakan deret P dengan P-nya lebih besar dari 2. Oleh karena itu kita menduga bahwa deret ini merupakan deret yang konvergen dan kita memerlukan pembanding yang lebih besar. Oke, apa pembandingnya? Kita harus memikirkan, kita harus kreatif untuk mencari-cari pembanding yang sesuai. Kalau kita bandingkan dengan 1 per n kuadrat, sayangnya ini masih lebih besar dari ini. Ya, kenapa saya tahu ini lebih besar? Kalau kita kali silangkan, yang sana itu adalah n pangkat 3 tambah 100 n kuadrat, sedangkan ini kalau dikalikan dengan 1 hanya n pangkat 3 kurang 100. Ya, ini masih seperti itu. Oke, jadi 1 per n kuadrat itu bukan pembanding yang cocok, bukan pembanding yang tepat. Kira-kira gimana? Oke. Nah, sekarang kita somehow ingin meniadakan si konstannya. Oke, pertama kita bandingkan dulu ini dengan ini. Oke. Tentunya ini benar seperti ini kalau apa? Kalau n-nya lebih besar dari 100, ya. Kalau n-nya lebih besar dari 100, maka ini pernyataan yang benar. Untuk n lebih besar dari 100. Oke. Mungkin perlu saya tekankan tadi ketika kita melakukan uji banding,
Pertidaksamaan suku-sukunya itu tidak mesti harus dipenuhi mulai dari n sama dengan 1. Yang penting ketidaksamaannya dipenuhi untuk setiap n mulai dari n yang tertentu. Misalkan mulai dari n lebih besar sama dengan 100, atau mulai dari n sama dengan 1 juta dan seterusnya, atau mulai dari n 1 miliar dan seterusnya. Gak masalah. Jadi tidak mesti dia berlaku mulai dari n sama dengan 1. Boleh dia berlakunya dari n tertentu dan seterusnya, ya. Oke, ini mengapa kita tidak terlalu khawatir kalau ketidaksamaan ini hanya berlaku untuk n yang mulai dari 100. Kayak ini berlaku. Sekarang bagaimana untuk menghilangkan bagian bawahnya? Oke, kita bandingkan aja dengan harapan kita ini lebih kecil sama dengan mungkin di sini kalau dituliskan. Harapannya ini lebih kecil dari n pangkat 3 dikurangi setengah n pangkat 3. Oke. Kapan pernyataan ini benar? Bahwa yang ini lebih besar sama dengan ini. Dia benar kalau n pangkat 3 kurang 100-nya ini benar. Ini sebetulnya adalah pekerjaan di dapur kita, ya, pekerjaan di kertas coretan. Oke, mungkin beri batas seperti itu. Ini benar kalau n pangkat 3 kurang 100 lebih besar sama dengan n pangkat 3 kurang setengah n pangkat 3, ya. Ini bisa dicoret, n pangkat 3-nya bisa dihilangkan, sehingga kita lihat bahwa pernyataan ini benar kalau min 100 lebih besar dari min setengah n pangkat 3. Dikalikan dengan negatif, 100 lebih kecil dari setengah n pangkat 3, atau n pangkat 3 lebih besar sama dengan 200. Nah, tapi kalau tadi kita mengambil n-nya lebih besar sama dengan 100, pernyataan ini tentunya merupakan pernyataan yang benar, ya. Oke, jadi secara umum dari hasil potretan kita mengetahui bahwa pernyataan ini akan benar ketika n-nya lebih besar sama dengan 100. Nah, sekarang kita ingin menuliskannya dengan lebih baik dan lebih terstruktur, ya. Jadi kita menggunakan hasil perhitungan di potretan kita untuk menunjukkan bahwa ini lebih kecil sama dengan ini untuk n yang lebih besar sama dengan 100. Oke, jadi kita bilang misalkan n lebih besar sama dengan 100, ya. Jadi sebetulnya kita hanya mengulang argumen ini tapi secara terbalik, mulai dari bawah dulu. Maka n pangkat 3 lebih besar sama dengan 200, kan? Ya. Akibatnya setengah n pangkat 3 lebih besar sama dengan 100. Kita putar ya. Terus dari situ kita menginginkan argumen akibatnya min 100 lebih besar sama dengan min setengah n pangkat 3. Akibatnya lagi n pangkat 3 kurang 100 lebih besar sama dengan ini. Oke. Sehingga akibatnya kalau ini lebih besar dari itu berarti n tambah 100 dibagi n pangkat 3 kurang 100 ini lebih kecil sama dengan n tambah 100 dibagi dengan n pangkat 3 kurang setengah n pangkat 3. Oke. Mungkin di sini kita agak perlahan dulu. Kenapa ini benar? Karena di sini si penyebut di sini kita ketahui lebih besar dari penyebut di sini. Ya, tentunya hasilnya ini jadi lebih kecil dari ini. Nah, sekarang kita pergunakan juga informasi bahwa n-nya lebih besar dari 100. Maka ini ketidaksamaannya bisa kita teruskan. Masih lebih kecil sama dengan n tambah n. Oke. Kalau kita sederhanakan, kita peroleh 4 per n kuadrat. Oke. Jadi ini menunjukkan bahwa
kalau n-nya lebih besar sama dengan 100, kita punya ketidaksamaan ini lebih kecil sama dengan ini. Nah, sekarang kita lihat bahwa deret 4 per n kuadrat itu deret yang 4 per n. Dari mana kita tahu ini 4 per n? Dari mana? Karena ini tadi deret yang standar tadi, deret P dengan P-nya lebih besar dari 2. Karena deret P dengan P sama dengan 2. Nah, sekarang menurut uji banding biasa, karena deret yang suku-sukunya lebih besar saja konvergen, apalagi deret yang suku-sukunya lebih kecil. Akibatnya deret n tambah 100 dibagi n pangkat 3 kurang 100. Oke. Jadi seperti itu uji banding dasar. Memang di awal agak sulit untuk menggunakan uji banding biasa karena ini kita tidak menggunakan suatu algoritma yang standar bahwa kalau kita punya ini maka harus begini, enggak. Jadi di sini kita harus punya feeling dulu, punya intuisi kira-kira apakah ini konvergen atau divergen. Kemudian kita harus mencari pembanding yang pas agar kita bisa membuktikan dugaan kita. Oke? Oke, saya harap dengan banyak berlatih Anda bisa menggunakan teknik ini dengan baik. Oke, mungkin demikian video perkuliahan kalkulus untuk kali ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan uji banding limit, di mana pada uji banding limit kita bisa menghindari bermain-main dengan ketidaksamaan seperti ini yang memang di awal kalau belum terbiasa cukup menyulitkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya.